Bapak ngajabat jantan ketua RW 28? Sampai genap sasi 6 bulan. Numutkeun pandangan Bapak kinten-kinten kumaha kaayaan lingkungan RW 28 ieu terutama ngeunaan kebersihan serta tingkat kesehatan wargana. Laras abdi kebersihan dadanya untuk urusan kebersihan di lingkungan memang sampah ini salah satunya menjadi isu nasional ya. Artinya bukan hanya di lingkungan RW 28 saja di RW sini, tetapi sudah menjadi isu di mana-mana bahkan nasional. Salah satunya adalah yang terakhir bahwasannya TPA saja yang di Sarimukti yang di daerah Padalarang itu sudah kredit ya. Karena bukan hanya Kabupaten Bandung tetapi Kota Bandung pun membuang atau mengeluarkan sampah dari lingkungan itu ke TPA Sarimukti yang ada di Padalarang dan itu sudah kredit. Berkaitan kembali lagi ke lingkungan di sini coba lingkungan itu sudah mulai memilah sampah organik dan anorganik ya, bukan hanya ketika Pak RW menjabat saja tetapi sebelumnya, hanya tinggal kita maksimalkan. Salah satunya yaitu kita syukur alhamdulillah di lingkungan RW 28 ini menjadi lingkungan yang diberikan kemanfaatan, artinya sebagai penerima manfaat bahwasannya di RW 28 ini ketika saya menjabat 6 bulan yang lalu itu dititipkan diamanahkan mesin pengelolaan sampah. Ada 2 mesin, yang pertama mesin untuk pencacah yang plastik, semua yang jenisnya plastik dari mulai minuman kemasan, saset dan seterusnya gitu kan. Yang kedua smelter itu adalah mesin untuk pelebur. Jadi setelah dicacah, setelah dihancurkan terlebih dahulu kemudian dilebur ya, dilebur seperti bubur gitu ya. Yang tujuan nanti outputnya adalah boleh jadi atau bisa jadi untuk paving block. Ada tahu ya paving block itu yang kayak bata itu ya, yang biasanya buat di depan parkiran dan seterusnya. Kemudian ke depan juga untuk pas bunga bisa saja dibuatkan sekatannya pas bunga. Berkaitan dengan sanitasi lingkungan yang lainnya masih berkaitan dengan kebersihan, syukur alhamdulillah kalau di komplek itu tidak seperti di lingkungan di luar komplek. Contoh-contoh misalkan ya sebagian lingkungan yang lain yang dekat dengan aliran sungai ya mohon maaf ya, BAB saja itu kadang-kadang dibuang ke aliran sungai karena mungkin saudara kita yang lain karena keterbatasan lahan, rumah minimalis gitu kan, tempat lahan tanahnya tidak ada, pas posisi tinggalnya mungkin di antaranya di belakangnya aliran sungai atau kali, maka buang hajat dilempar saja gitu dikeluarkan. Tapi syukur alhamdulillah kalau kompleknya di mana-mana pasti memiliki yang namanya pembuangan kotoran atau BAB ya, masing-masing di tadi di lingkungan. Jadi kalau di sini insya Allah ke depan sedikit-sedikit yang mesin tadi akan kita mulai jalankan, walaupun memang biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, tapi insya Allah kita akan coba. Yang selanjutnya tadi apa yang kedua setelah kebersihan itu? Tingkat kesehatan warganya. Baik, tingkat kesehatan warga syukur alhamdulillah. Syukurillah karena memang di lingkungan komplek ini memang berbeda-beda ya. Di tempat lain pun sama, dari mulai gender laki-laki dan perempuan, anak-anak balita usia produktif sampai lanjut usia. Secara menyeluruh kalau data dari Posyandu yang kita punya, karena kebetulan di RW-nya Padadan, saya Padadan namanya, bahwasannya di RW kita ini Posyandunya ada 2 karena saking luasnya wilayah, kemudian padatnya penduduk hampir 1.300 kepala keluarga dalam satu RW yang Padadan saat ini ada di dalamnya gitu ya. Kesehatannya dari mulai balita persentasenya kecil lah, insya Allah persentasenya kecil, hanya mungkin sekitar 10-20 anak yang dari total 1.300 kakak itu sekitar 10 atau 20 anak balita ini masih disinyalir masih kekurangan asupan gizi. Tetapi dari pihak-pihak terkait melalui Posyandu pun sudah dilakukan banyak langkah-langkah, salah satunya vitamin dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kesehatan secara menyeluruh ya syukur alhamdulillah dari
laporan ataupun pantauan sebagai pengurus lingkungan termasuk Pak RW sendiri secara menyeluruh dalam kondisi sehat walafiat atau baik-baik saja. Begitu deh. Kinten saha anu paling ageng pengaruhna kangge nyiptakeun lingkungan anu bersih tur sehat? Baik, yang terutama adalah warga itu sendiri. Bagaimana sebuah keluarga ataupun lingkungan secara skala besar yang paling punya pengaruh atau peranan adalah keluarganya atau masyarakat itu sendiri. Fungsi pengurus adalah untuk mengakomodir atau menjembatani hal-hal yang memang dibutuhkan oleh warga itu sendiri. Jadi kalau dikembalikan, mana yang punya peranan andil besar yaitu warganya sendiri, bagaimana dia berangkat kesehatan itu dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, baru tingkat lebihnya adalah secara bertetangga atau bersosialisasi dengan warga pada umum. Jadi intinya adalah semua punya peranan ya. Pengurus fungsinya mengakomodir, menjembatani hal-hal yang memang dirasa untuk dinaikkan ke yang lebih tinggi, artinya dinaikkan lebih tinggi itu secara birokrasi ya, baik pemerintahan, pihak-pihak terkait dan yang lainnya. Itu deh. Salami ieu hal naon anu janten permasalahan atanapi tantangan di bidang kebersihan serta kesehatan di lingkungan RW 28 ini? Baik, pada umumnya hampir sama saja berkaitan dengan hal tersebut, berkenaan dengan masih rendahnya tingkat kesadaran terkait dengan kebersihan ataupun kesehatan. Artinya ada orang yang berbicara ketika dia sehat lupa kalau dia itu suatu saat pasti akan sakit. Mereka atau kita itu tersadar ketika bahwasannya kita sakit, baru kita paham bahwa ternyata mahalnya sehat itu luar biasa ya. Jadi memang perlu dipupuk tingkat kesadaran, dan salah satunya adalah kita memang syukur alhamdulillah dari pemerintahan itu sangat masif ya, sangat masif berupa ajakan, himbauan dan seterusnya bagaimana untuk menjaga diri, kemudian menjaga lingkungan melalui pemerintahan desa. Kemudian desa disampaikan ke mitra, kami ini sebagai mitra pemerintahan desa, ada ketua RW-nya ya, di bawahnya ada pengurusnya, kemudian ada ketua RT dan pengurus, secara umum adalah warga. Usaha atanapi gerakan naon wae anu parantos dilakukan ku pihak RW kangge ngadorong ayana lingkungan anu bersih tur sehat? Mohon, beberapa hal sudah dilakukan, salah satunya berkaitan dengan sarana air bersih. Memang kami di Manglayang Regency ini di awal-awal itu agak kesulitan dengan air bersih ya, yang sudah disediakan, difasilitasi oleh pengembang atau developer ini agak sedikit terkendala, artinya tersendat, baik itu pengaliran kepada rumah-rumah warga ataupun airnya itu yang mohon maaf masih tidak layak untuk diminum, jadi masih keruh. Syukur alhamdulillah langkah sudah dilakukan di beberapa lingkungan, bahkan termasuk di mana saya tinggal saat ini, mulai didorong sumur-sumur komunal ya. Sumur komunal itu adalah sumur secara kelompok, jadi tidak masing-masing karena kedalamannya lumayan luas. Tetapi saya sebagai ketua RW pun menghimbau kepada warga untuk tidak membuat sumur-sumur ini di masing-masing rumah sekalipun punya uang atau punya anggaran, karena resikonya terlalu besar ketika banyak sumur-sumur yang kedalamannya sekitar 50 meter atau bahkan lebih. Ketika semua orang memiliki atau punya niat untuk membuat sumur tersebut, maka ketika penghijauan dan segala sesuatunya tidak diantisipasi, kemungkinan besar maka didorong adalah sumur-sumur komunal yang bergerak secara berkelompok. Artinya misalkan dibuatkan satu titik sumur komunal, di situ tidak dipakai sendiri tetapi kelompok, bisa 20 kepala keluarga atau lebih dari tersebut. Itu berkaitan dengan sarana air bersihnya. Kemudian yang lainnya adalah saluran-saluran air. Parit-parit ini sudah dilakukan normalisasi di beberapa titik. Terlebih beberapa bulan terakhir ini curah hujan cukup tinggi, sudah dilakukan normalisasi parit-parit yang ada di sekitar rumah ya, dari hampir semua lingkungan.
Kemudian diperbaiki juga beberapa titik yang dirasa harus dilakukan TPT. TPT itu adalah tembok penahan tanah supaya tidak terjadi erosi ataupun jebol. Itu deh. Kinten-kinten kumaha saupami aya warga Bapak anu teu tiasa kerjasama ngajagi atanapi nyiptakeun lingkungan anu bersih terus sehat di lingkungan RW 28 ieu. Nah aya sanksi atanapi teguran? Mohon leres. Jadi segala sesuatu itu ada punishment ya. Ada punishment, tetapi harus diingat oleh kita semuanya bahwasannya tujuan dari sebuah aturan ataupun program ya, tujuannya muara akhirnya sebetulnya bukan sanksi atau punishment, tetapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ini terhadap ditingkatkan terhadap kepeduliannya, sehingga ketika ada program atau hal-hal bahkan dari pusat itu sendiri sampai ke Pak RT Pak RW-nya, maka yang pertama kali dilakukan adalah berupa himbauan, berupa ajakan, termasuk di dalamnya adalah edukasi.